Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya. Pagi hari ini kita diberikan kemampuan, kemudahan, kekuatan bisa menunaikan kewajiban sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan kalimat yang sering kita baca di surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan ibadah kita sampai akhir hayat dalam ditutup dengan husnul khatimah insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, melanjutkan pelajaran kita kaitannya tentang tadabbur kisah Qur'ani, menyelami 476 faidah dari 10 kisah dalam Al-Quran. Baik, pertemuan yang lalu kita masih pada halaman 11 yang punya bukunya. Ya. Nih punya. Kemarin saya pikir mau dibeliin satu-satu gitu. Amin. Maksudnya beli masing-masing. Kalau ada, mudah-mudahan ada fa'ilul khair, ada orang-orang baik. Ya. Kita masih masuk pada prakata penulis, ya, prakata penulis halaman 11. Yaitu ulang sekilas, yaitu perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, perkataan Ibnu Mas'ud tentang mukjizat Al-Quran. Beliau mengatakan, man aradal ilma falyusawwiril Qur'an fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin. Barang siapa yang menghendaki ilmu, barang siapa yang ingin punya ilmu, maka hendaklah dia mengkaji Al-Quran. Kenapa harus mengkaji Al-Quran? Karena di dalamnya terdapat ilmu orang terdahulu dan orang yang terkemudian. Orang dulu sejak diciptakan langit sampai nanti habis dunia ini. Al-Imam Al-Qurtubi itu pernah mengatakan kepada murid-muridnya, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah sumber ilmu. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyampaikan kepada murid-muridnya, maukah kalian aku diktekan? Dikte itu apa? Didikte. Imla. Imla itu apa? Dikte imla. Maka para muridnya mengatakan, berapa banyak? Beliau mengatakan sekitar 30 ribu lembar. Zaman dulu ya.
kisah dari mulai penciptaan langit sampai akhir, sampai kiamat. Itu kurang lebih 30.000 lembar. 30.000 atau 30.000 lah kira-kira gitu. Nah, katakanlah paling minimal 3.000 lembar. Kata muridnya, waduh, kalau 3.000 lembar berarti nggak kerja, berarti nggak tidur, berarti nggak makan, berarti nggak olahraga. Nah, 3.000 Pak, kapan mau selesainya? Zaman itu ya, dikte. Imam Qurtubi menyampaikan, kemudian ditulis. Akhirnya nyerah karena begitu banyaknya. Saya 30.000 lah. Kemudian beliau menyampaikan lagi, maukah kalian aku jelaskan tentang tafsir Quran? Berapa banyak Syekh? 30.000 lembar. Nyerah. Di zaman beliau begitu melihat murid-murid menyerah soal belajar, lalu beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, laqad matatil himmatul aliyah, sungguh telah meninggal, telah mati semangat untuk menuntut ilmu. Zaman itu beliau mengatakan telah mati semangat menuntut ilmu. Bayangkan Pak, kalau nulis 30.000, katakan 3.000 lah, itu berapa jam? Berhari-hari kan ya. Tapi orang sekarang ngaji 1 jam aja udah ngantuk tidur. Enggak di sini loh ya, ini enggak di sini. Di dunia nyata itu, itu di dunia nyata. Jumatan enggak sampai setengah jam udah tidur pules itu. Berarti kalau sekarang diucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wala quwata illa billah. Pokoknya macam lah. Ya. Itu bukan mati lagi, meninggal. Itu menunjukkan keluasan keilmu yang Allah berikan kepada Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Ini. Jadi memang kalau ingin tahu ilmu orang-orang dulu dan akan datang, ya di Quran itu disebutkan. Tinggal kemampuan seorang di dalam menyampaikan. Tuh, berarti kalau 60.000 ya. Kalau 30.000 berarti 60.000 ya. Itu kapan selesainya itu, Pak? Kira-kira kalau usia 60 tahun cukup nggak? Nggak cukup. Ya. Baca Al-Quran baru 1 lembar, nguapnya 10 lembar. Nah, itu dia. Baru duduk. Berarti kan waktunya semakin berkurang, semakin habis untuk hal-hal seperti itu. Nah, ini Al-Quran. Pertemuan lalu juga kita sudah membuat contoh, ya, memberikan contoh bagaimana mukjizat Al-Quran, keterkaitan antara ayat dengan ayat, tentang kalimat dengan kalimat pada 2 ayat dan seterusnya sudah kita contoh. Kemudian Ibnu Qayyim itu menguatkan pendapat atau perkataan yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 104 kitab. Dari 104 itu maknanya dikumpulkan menjadi 3 pada 3 kitab. Kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran. Dari 3 kitab ini maknanya tercantum di Al-Quran. Di Al-Quran. Nah, analisanya begini. Setiap zaman itu ada Rasul, ya, ada Rasul. Setiap Rasul membawa syariah. Syariah ini menyelesaikan masalah pada zaman itu.
dari rasul ke rasul yang lain itu menyempurnakan, sampailah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Al-Quran adalah rangkuman dari 104 kitab itu. Berarti Al-Quran memang menjadi solusi kehidupan. Kenapa demikian? Karena setiap peristiwa yang terjadi pada setiap zaman itu akan terulang untuk pada zaman berikutnya. Kemarin contohnya adalah makhluk pertama yang berbuat salah itu adalah Adam dan Iblis. Betul ya? Begitu di bumi, pertama kali yang melakukan pembunuhan adalah Qabil terhadap Habil. Pertanyaannya, kalau Adam itu melakukan kesalahan, ulama kemudian menyebutkan karena nafsu. Kalau Iblis jatuh kesalahannya karena kesombongan. Pertanyaannya, orang yang berbuat salah karena nafsu dan sombong, apakah hanya terjadi pada zaman itu? Enggak kan? Dari zaman ke zaman sampai sekarang ada orang salah karena nafsu, orang salah karena sombong. Kemudian dari zaman Nabi Adam alaihissalam turunlah sampai kepada Nabi Nuh, Rasul pertama. Nah, jarak antara Adam dan Nabi Nuh itu Ibnu Abbas mengatakan asra kurun, 10 abad. 1 abad 100 tahun, berarti 1000 tahun setelah Nabi Adam ketemu Nabi Nuh, baru muncul yang namanya kesyirikan. Pertanyaannya, apakah kesyirikan hanya terjadi pada zaman itu? Tidak. Sekarang semakin kesini, semakin ke bawah, itu perbuatan syirik semakin bervariasi. Sampai zaman kecil kita dulu pernah ada iklan di TV, ketik rek jenengmu sopo. Masih ingat Pak ya? Ketik rek. Bahasa apa itu waktu itu? Itu apa? Unsur kesyirikannya kuat. Karena dia tanya ke dukun. Karena figurnya itu dukun. Ketik rek jenengmu sopo. Ya. Lalu dia mengatakan Anda belum berhasil. Ya kan yang diuntungkan secara ekonomi siapa? Jelas. Ulangi lagi. Belum berhasil, ulangi lagi. Ada yang nyeletuk, Anda tidak cocok hidup di air. Ya iyalah, masuk manusia hidup di air. Nah, orang digitukan juga langsung pola pikirnya rusak juga. Ini kan kayak datang kepada dukun, nanya ke dukun. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, man atau arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqballahu salatun arba'ina yauman atau walailah. Orang yang datang kepada dukun bertanya satu pertanyaan, 40 hari salatnya enggak diterima. Orang Indonesia saat itu yang ketik rek berapa banyak? Itu kalau bertanya. Level kedua, wa yusaddiquhu. Ternyata benar ini. Begitu datang ke situ, lancar usaha. Itu membenarkan atau meyakini? Membenarkan dan meyakini. Itu kalau meninggal dalam keadaan itu, hukumnya adalah orang kufur dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak zaman itu? Pertanyaannya, yang pernah nanya-nanya itu tobat enggak? Enggak kan? Bisa jadi enggak, karena dianggap ya biasa. Dari Nabi Nuh turun ke bawah ketemu Nabi Lut, garis miring Ibrahim, karena sezaman. Ulama juga menyebutkan ya hampir sama seperti pendapat Ibnu Abbas, itu juga 10 abad. 10 abad, berarti ada 1000 tahun setelahnya muncul penyakit baru namanya LGBT. Ya, termasuk di dalamnya pacaran dan selingkuh itu ada. Pacaran dan selingkuh secara eksplisit ya.
itu disebutkan di ayat di kata namanya fahisha. Itu diantaranya ya kalau mau diartikan dengan ini ya selingkuh. Itu ada di zaman Nabi Lut. Ya kalau mau agak ini ada zina, faksa itu kan zina, kemudian ya LGBT, incest, ibadah kepada Allah nggak pakai dalil, itu ada sini. Kemudian selingkuh, pacaran, dan seterusnya. Pertanyaannya apakah itu terjadi di zaman itu saja? Enggak. Sekarang bervariasi. Coba diketik nanti di sini komunitas LGBT di Bekasi. Kemarin ada berapa Pak Dar itu? Banyak sekali. Ya. Depan min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Godaan setan itu depan, belakang, kanan, kiri, yang ngap-ngapan lah kita diserang kayak begitu. Kalau nggak kuat ya memang jatuhnya juga lumayan. Nah, Nabi Nuh membawa syariat menyelesaikan masalah di zamannya. Nabi Lut membawa syariat menyelesaikan, memberikan solusi. Terus sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Semua syariat yang ada dirangkum di situ. Ada yang disebutkan syariatnya tetapi tidak boleh diamalkan. Ada yang disebutkan syariatnya dan boleh diamalkan. Itu nanti dalam kaidah fi usul fikih disebut syar'un man qablana. Syariat sebelum umat Nabi Muhammad itu boleh enggak dikerjakan. Contoh syariat zaman dulu itu adalah taubatnya kaum Nabi Musa dengan cara bunuh diri. Jadi dulu itu Bapak Ibu sekalian, zaman Nabi Musa itu kalau mau taubat bunuh diri, itu taubat nasuha. Tapi jangan diamalkan. Diamalkan namanya kendat. Kendat itu apa? Bunuh diri. Tapi ada syariat zaman dulu yang masih boleh dikerjakan. Apa? Haji, umroh. Umroh itu ya sebelum-sebelumnya. Jadi Nabi Adam bahkan. Terus kemudian sholat. Ya, Al-Imam Qurtubi mengambil satu pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghusairi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa tidak ada satu zaman kecuali di situ Allah mengutus seorang nabi atau rasul. Tidak ada rasul yang Allah utus kecuali di situ ada syariat namanya sholat. Sholat dulu itu terdiri kalau enggak ruku ya sujud atau berdiri. 3 ini. Tapi enggak lengkap. Yang berdiri kayak Nabi Zakaria, berdiri Nabi Sulaiman. Itu Kohtandi ya, namanya Kohtandi ya, yang kristolog gitu loh Pak. Itu menyampaikan bahwa ibadahnya Nabi Sulaiman itu dengan berdiri menurut Injil. Informasi saja lah, nanti gimana gitu. Ada yang sujud seperti Nabi Isa, banyak sujudnya, nggak lengkap. Nah, syariat sholat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW merangkum ada ya berdiri, ada rukuk, juga ada sujud sempurna, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap Rasul sekali lagi data Allah yang Allah utus pada satu zaman di kaum tertentu itu memberikan solusi terakhir kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini sangat ilmiah apa yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, karena setiap zaman punya masalahnya, punya solusinya. Kita juga karena sejarah itu terulang, maka solusinya juga sama. Nah, ringkasannya Bapak Ibu sekalian, ringkasannya kita ambil segitiga. Ambil segitiga. Maksudnya apa? Al-Quran itu pertama di antara bentuk mukjizatnya adalah menyebutkan problem, kemudian menyebutkan sumber problem, lalu problem solving. Ada problem,
sumbernya apa, problem solvingnya apa, maka ini akan tuntas. Meskipun tidak tuntas 100%. Artinya solusi itu secara syariahnya itu memberikan solusi 100%. Tapi ketika itu disampaikan, maka tidak menjadi 100%. Apa bahasanya ya? Jadi kalau hakikat solusi yang diberikan oleh Allah itu bisa menyelesaikan 100%. Tapi dalam penerapannya itu enggak 100%. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa di dunia ini akan selalu ada yang baik dan ada yang buruk. Enggak mungkin buruk itu hilang. Enggak mungkin. Kalau buruk yang hilang, enggak ada dosa berarti. Dan itu sunnatullah. Ya. Makanya ada malaikat, ada seton. Yang mewakili yang enggak pernah berbuat salah itu adalah malaikat. Tupoksinya satu, taat. Sedangkan setan, iblis katakan gitu, tupoksinya satu, berbuat salah. Lah manusia itu ada di tengah-tengah. Makanya kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau fujur 100% itu setan, takwa 100% diwakili malaikat. Manusia tengah-tengah, kadang fujur, kadang takwa, kadang kemalaikatan, kadang kok ngelihatnya ke sini semua sih Pak, kesetanan gitu. Kadang kesetanan. Nah, tergantung stimulus yang kita lakukan. Kalau stimulusnya sering ngaji, insya Allah ya kemalaikatannya kelihatan. Tapi kalau stimulusnya hal yang buruk, kesetanannya lebih dominan. Nah itu tergantung stimulusnya. Makanya kalau pas lagi ngaji iman, kalau naik kereta, kalau lagi di kantor, kalau lagi di mall. Nah itu nggak masuk daftar pun bisa kebeli tuh, gitu kan Bu ya. Tapi ibu-ibu yang di luar, kalau di sini insya Allah nggak jauh beda katanya. Jangan gitulah, masa nggak jauh beda. Orang-orang ibu-ibu soleha kayak begini kok begitu ibu ya. Karena di masjid sih ya, memang di masjid soleha. Jadi Bapak Ibu sekalian, sedemikian rupa. Itu gambaran Al-Quran itu sangat luar biasa. Maka Bapak Ibu yang punya putra atau putri hafal Quran berarti menguasai ilmu dunia. Sudah Allah kasih, tinggal di ini. Nah, mau apa lagi? Perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia ini itu dasarnya, inspirasinya dari Al-Quran. Nggak ada yang enggak. Ya, sains teknologi dan sebagainya. Bahkan sampai hari ini penelitian-penelitian yang ada, yang dibanggakan oleh orang Barat itu sebenarnya sudah Allah berikan ini. Ada kemarin itu ada ngelihat video Ustadz Fajri, itu judulnya bagus. Beliau talaki di Mekah sama Syekh Utsaimin dan sebagainya. Beliau buat judul, beliau mengatakan gini, Syekh Utsaimin itu pernah ditanya, kenapa, kan beliau punya halakoh ya, halakoh Quran, halakoh hadis. Ditanya oleh muridnya, Syekh, kenapa sih kita masih belajar Sahih Bukhari, tafsir, sementara orang-orang Barat sudah naik ke bulan apa, rembulan apa bulan, sudah naik ke langit-langit gitu ya. Apa jawabannya Bapak Ibu sekalian? Jawabannya menukik juga. Mereka baru sampai dunia, kalau kita dunia sampai akhirat. Mereka hanya peroleh dunia, kalau kita
dunia sampai akhirat. Mau dipilih yang mana? Dunia saja atau dunia akhirat? Tanpa harus. Ini kan cara pandang kan ya. Ketika ada pertanyaan kan harus bijak juga untuk memberikan jawaban. Tapi bukan berarti orang tidak boleh, orang muslim nggak boleh belajar ilmu sains. Bukan berarti nggak boleh. Ini jawaban. Kadang-kadang orang kan minder. Orang-orang kafir sudah ke bulan, kita masih di Al-Hidayah. Gitu. Ternyata memang jawabannya nuke. Kalau kita dunia sampai akhirat, kalau mereka stuck di dunia saja. Nah, naudzubillah min dzalik. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami lanjutkan di sini. Nanti kita akan lihat contoh-contoh dalam Al-Qur'an seperti apa, ya. Al-Qur'an adalah inti dari seluruh kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Tadi sudah ada gambaran. Dan di dalamnya tersimpan ilmu yang sangat berlimpah. Bahkan tidak pernah habis sekalipun terus-menerus digali. Ini yang dimaksud dengan ungkapan keajaiban Al-Quran tak pernah habis. Semakin dibaca, semakin didalami, semakin ditadaburi, selalu ada ilmu baru. Nah, kalimatnya adalah selalu ada ilmu baru. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah Abu Thayyib Al-Makki rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan pendapat sebagian ulama dulu. Beliau mengatakan sebagian ulama kami dulu yang kami belajar kepada mereka itu mengatakan bahwa setiap ayat, ini analisanya ini, setiap ayat itu memiliki 60.000 pemahaman. Satu ayat memiliki 60.000 pemahaman. Dan apa yang belum difahami jauh lebih banyak. Itu analisa beliau saja. Ya, sekarang kita baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa banyak faedah yang sudah dipetik? Katakan 1000, masih lebih banyak lagi yang belum diketahui. Kami punya buku kurang lebih 500-an halaman ya, khusus membahas tentang Alhamdulillah, belum Rabbil Alamin. Itu sekitar 500 halaman. Itu baru Alhamdulillah saja, belum Rabbil Alamin. Ada kakak kelas kami membuat satu daurah. Itu Alhamdulillah dari jam 8 sampai asar. Belum selesai 2 hari. Begitu luas maknanya. Paling-paling kalau bisa mengambil manfaat paling berapa? Kalau seandainya dia bisa mencapai 60.000, masih lebih banyak yang belum dipahami. Makanya Al-Quran itu semakin dibaca tidak pernah habis ininya. Dari sahabat sampai sekarang itu selalu ada yang muncul baru. Kalau logika berpikir kita sederhananya, ayatnya itu saja. Apa ada ayat lagi yang lain? Gak ada kan? Tapi kok bisa menyelesaikan dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat itu berapa tahun itu? Semua masalah problem yang terjadi, yang ada, itu semua ditampakkan, sudah disimpulkan di Al-Quran. Ayat-ayatnya juga itu saja. Tidak ada yang lain. Kok bisa? Sementara manusia membuat undang-undang itu menyesuaikan waktu, menyesuaikan tempat, menyesuaikan kondisi, analisanya ini macam-macam.
Apa namanya istilahnya? Yang kalau undang-undang diganti-ganti itu amandemen. Ada yang berani mengamandemen Al-Quran. Begitu ada yang mau mengamandemen, katakan ngerusak gitu ya, ini dan itu, langsung konangan, langsung ketahuan. Dan Imam Qurtubi juga pernah menceritakan itu, Pak. Di sekitar tahun 600-an lah. Ada seorang penerbit, katakan gitulah, ingin menerbitkan kitab Injil, tapi diacak-acak dulu, diacak-acak, diterbitkan, disebarkan, laris manis bestseller versi dia. Nggak ada yang komplain, satu orang pun nggak ada yang komplain. Pengen nyoba Al-Quran, diacak-acak, disebarin, nggak lama banyak yang komplain. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, kami turunkan adzikr Al-Quran dan kami sendiri yang menjaganya. Allah tanamkan pada hamba-hambanya. Kayak anak-anak begini udah hafal Quran, itu Allah tanamkan di situ. Ya, banyak kaum muslim, apalagi sekarang banyak yang kembali untuk belajar tahsin, tajwid. Sudah berapa orang ini Pak yang hadir tajwid, tahsin? Berapa yang hadir Ustaz? Nggak ada tahsin. Berapa? 330. Ini kalau masjid nggak ada pelajaran tahsin, itu alamat kiamat. Alamat kiamat. Kalau masjid, ini fair-fairan aja Pak ya. Fair-fairan ya, nggak apa-apa ya. Sakit-sakit dikit lah. Masjid kalau nggak ada pelajaran tahsin itu kiamat. Apalagi ada ustadznya, kok nggak dimanfaatkan. Itu kalau ustadznya meninggal, nyesel Pak kita Pak. Makanya ustadznya sebelum meninggal jangan dikubur. Jangan deg-degan Ustadz. Ustadznya deg-degan. Ya. Nanti kalau nggak ada pelajaran tahsin, siapa yang membetuli bacaannya? Berarti sholatnya, komunikasinya dengan Allah nggak baik. Ya. Maksudnya kiamat ini bukan kiamat kubur Pak ya. Gitu. Ini ada ini. Jadi begitu disebar setelah terbit itu banyak yang komplain, ini salah, ini salah. Kan kita sering dapat Pak ya di WA itu, oh ini salah surat ini, kok dibalik-balik, kadang kalimat sedetail itu pemahaman, fahamnya kaum muslimin. Allah jaga sendiri. Tuh, kalau Injil, wah ini hebat ini. Ada referensi bagus, ini baru kami dengar itu, bagus sekali. Itu dialog seminar kalau ya, mungkin kajian kali ya. Abdul Somad, Profesor Abdul Somad, Dr. Abdul Somad sama Toh Dandi membahas tentang Injil itu seperti apa. Itu bagus. Saya sudah nonton hampir 2 kali, ngulang-ngulang. Itu Masya Allah bagus. Daging semua, pakai dalil semua. Kalau Ustaz Abdul Somad pakai dalil Quran, Sunnah. Kalau Toh Dandi pakai dalil Injil. Itu bagus sekali. Ini referensi, nanti bisa lihat di YouTube. Ya, bagus sekali. Tentang mukjizat Al-Quran, gini, macam-macam lah. Insyaallah tabaraka, tentang Maryam itu seperti apa dan sebagainya. Itu sangat bagus. Bagi kami itu adalah ilmu, pengetahuan. Ya, yang harus kita pahami. Baik, ini keajaiban. Kemudian kita akan mengambil beberapa contoh dalam Al-Quranul Karim, bagaimana mukjizat Al-Quranul Karim. Ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah surah Maryam. Ya, nanti saya kasih tanda ini. Surah Maryam, surah ke-19. Nah, kalau kita lihat, monggo kalau punya HP-nya, biar nggak buka utang terus gitu kan.
Surah ke-19 ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Ada papan tulis? Pak DKM? Nggak ada. Kalau mau rencana atau mau ngadakan nggak? Nanya aja. Rencana ada mau mengadakan nggak? Maksudnya kalau mau mengadakan jangan yang kecil, yang gede. Yang satu triplek gede itu loh. Biar nanti kalau kita nulis itu puas. Ya. Jangan di layar mau nulis saya. Karena kalau biasanya kayak gini-gini harus ditulis supaya untuk memudahkan. Kalau membayangkan, beda Pak ya, membayangkan pemahaman Al-Quran dengan membayangkan jadi orang kaya itu lebih mudah mana? Lebih mudah membayangkan jadi orang kaya. Nah ini kadang-kadang perlu pakai tulis. Ini usulan aja ya, usulan saja. Nanti kalau mau mengadakan cari yang besar, yang gede, spidolnya juga yang gede. Nah, biar nanti jelas kalau saya pengen nulis-nulis, biar memudahkan. Oh kalimat ini sambungannya seperti ini, oh maknanya seperti ini, akan seperti ini dan seterusnya. Itu kalau ditulis akan lebih, insya Allah lebih mudah. Baik Bapak Ibu sekalian, ayat 59 di surat ke-19 surat Maryam. Kami bacakan dulu. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Fa khalafa min ba'dihim, akan muncul generasi setelah mereka. Nah, setelah mereka, oh ini ada. Tapi insya Allah ngerti Pak ya. Kebayang ya? Atau nggak kebayang? Kok gimana Pak? Kebayang ya? Ya emang harus ini harus ada ininya, kalau nggak ada ininya nggak kebayang. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Akan muncul generasi setelah mereka. Nah, setelah mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Ya, mereka ini ulaika di ayat atasnya. Nah, ulaika ini siapa? Kalau mau dihitung-hitung, itu dimulai di ayat-ayat sebelumnya. Ada kalimat wadhkur fil kitab, wadhkur fil kitab, wadhkur fil kitab. Ada wadhkur fil kitabi Maryam. Ada Maryam yang dikisahkan. Ada beberapa nabi atau rasul yang dikisahkan pada ayat-ayat sebelumnya. Ya, ada ayat sebelumnya. Ada wadhkur fil kitab Maryam, ada lagi Ibrahim, ada lagi Musa, ada lagi Ismail, ada lagi dan seterusnya sampailah dari ayat keberapa itu? Dari ayat ke-16 sampailah kepada ayat 58 sampai kepada 59. Artinya gini, akan datang satu generasi setelah satu generasi. Generasi pertama itu adalah generasi baik. Ya, ini katakan pertama ini generasi baik. Setelah generasi baik ini kan pasti ada generasi berikutnya ya. Akan terus seperti itu. Nah, Al-Quran memberikan gambaran akan datang satu generasi setelah generasi baik ini, di mana generasi yang kedua, katakanlah generasi pertama, generasi kedua. Generasi pertama adalah generasi baik, akan muncul generasi kedua. Nah, generasi kedua ini modelnya itu adalah adha'us salat.
Pertama, generasi model suka menyia-nyiakan sholat. Menyia-nyiakan sholat. Terus kemudian kedua, wattaba'us syahawat. Selalu memperturunkan syahwat. Nah ini unik Bapak Ibu sekalian. Termasuk keajaiban Al-Quran. Dari sisi letak tata bahasa. Pertama disebutkan adha'us salat, menyia-nyiakan salat. Kemudian yang kedua adalah mengikuti syahwat. Kalau generasi sudah sedemikian rupa, maka hasilnya itu adalah fasaufa yalqauna ghayya. Maka akan menjadi generasi penghuni neraka. Ghayya itu banyak penafsiran di kalangan ulama, 1, 2, 3, di antaranya ghayya itu adalah ismu wadin fi nari jahannam. Nah, nama ghayya itu adalah satu nama lembah di neraka jahanam. Jadi generasi yang menyia-nyiakan sholat kemudian memperturunkan syahwat, maka ujungnya adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sisihkan poin yang pertama. Poin yang kedua, apa hubungannya menyia-nyiakan sholat dengan mengikuti syahwat? Tadi poin pertama disebutkan sholat, kemudian poin yang kedua, ini kalimatnya yang didulukan kan menyia-nyiakan sholat ya. Habis setelah itu baru mengikuti syahwat. Kenapa mesti didulukan menyia-nyiakan sholat, baru muncul? Ini seakan Allah memberikan satu informasi bahwa kalau sholat itu sudah disia-siakan, nanti makna disia-siakan itu 1, 2, 3, maka hasilnya orang akan mudah melampiaskan syahwat. Syahwat itu akan mudah lari kalau enggak diikat dengan salat. Yang bisa mengikat syahwat itu adalah salat. Kenapa demikian? Dalil umumnya adalah surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut. Surah 29 ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat. Innas salata tanha anil fahsya." Loh, kan faksa bukan syahwat. Faksa itu selalu ada kaitannya dengan syahwat, sebagaimana pertemuan lalu sudah kita pelajari. Bahwa faksa itu ada kaitannya dengan apa? Syahwat. Ya. Kalau mungkar itu yang diingkari oleh akal dan syariah. Baik. Jadi ada adhu'us salat, ada syahwat. Jadi syahwat itu bisa liar karena talinya kendor. Talinya kendor. Maka prinsip dalam Al-Quran itu adalah ada yuqimunas salat, ada ya'tuna as-salah. Nanti di surah At-Taubah. Ya. Kalau yuqimunas salat itu salatnya orang mukmin. Kalau ya'tunas salat itu adalah salatnya orang munafik. Dari kalimat yang disampaikan dalam Al-Quran ini memberikan isyarat kalau salat itu sempurna, maka dia akan bisa mengekang hawa, nafsu atau syahwat. Kalau tidak sempurna, maka nafsu akan liar sebagaimana atau sejauh tidak sempurnanya ibadah seseorang. Makanya Nabi SAW, dan ini akan pasti kita punya sebuah potensi.
Setiap orang punya potensi dan pernah jatuh dalam hal-hal seperti ini. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW menyampaikan bahwa salat yang dilakukan oleh seseorang itu ada yang mendapatkan 1/9. 1/10, 1/9, 1/8, setengah dan sebagainya. Bahkan ada orang yang salat gak mendapatkan apa-apa. Berarti tingkat kesempurnaan ibadah salat pada setiap orang itu berbeda satu dengan yang lain. Bahkan ada yang gak mendapatkan apa-apa. Dan itu pernah terjadi kasus al-musyi' fi salat. Orang yang buruk salatnya, salat tapi gak mendapatkan apa-apa. Kenapa gak mendapatkan apa-apa? Karena penguatnya adalah Nabi memerintahkan ke orang tersebut, irji fasoli fa innaka lam tusolli, balik ke tempat sholatmu, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Berarti ada yang model sholat tidak dapat apa-apa. Di antaranya adalah model seperti ayam matok. Ayam mematok, cepat selesai, ya cepat selesai, nggak tumak ninah, ya ibaratnya tidak tumak ninah. Jadi ini, jadi kalau sudah menyia-nyiakan sholat, maka akan liar syahwat. Nah, syahwat ini munculnya nanti ya berupa pacaran, berupa selingkuh, berupa zina, berupa LGBT, berupa kemungkaran, yang lainnya seperti itu. Makanya tadi kami sampaikan, Qurtubi mengatakan bahwa tidak ada zaman kecuali di situ akan ada utusan Rasul, ya utusan Rasul, dan Rasul itu tidak diutus kecuali akan membawa syariat, dan tidak ada syariat yang Allah turunkan kecuali di situ ada perintah salat. Karena pentingnya soal ini. Nanti kapan insyaallah nanti waktunya, kalau dikasih waktu panjang nanti kita lihat korelasinya, apa hubungannya sholat dengan memanage syahwat. Ya kita tidak bisa menghilangkan, paling tidak meminimalisir. Biasanya 10 jadi seakeh loh Pak. Biasanya sekian berkurang sekian lah, kayak paling enggak gitulah ya. Karena nggak ada manusia yang nggak, ya memang potensi nafsunya ada. Jadi nggak mungkin dihilangkan semua, karena ini adalah bagian daripada ujian. Nah, dia nanti kapan lah? Nanti kita sudah ada materinya, ya kita lihat nanti seperti apa, pendapat ulama seperti apa, secara psikologi seperti apa. Nanti kita bisa dibantu sama tim. Ada Pak Dokter nanti bisa menganalisa bareng-bareng lah, sharing ya. Nanti ulama seperti apa, nanti secara medis seperti apa, secara psikologi seperti apa, itu akan menjadi komprehensif dan enak lah untuk diimani. Baik. Jadi fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Nah, kami bacakan di sini. Kami bacakan. Ini udah habis waktunya. Ya, maksudnya waktunya, nggak nanya suruhnya. Waktunya habis. Kayaknya udah mau meninggal ini kalau waktunya udah habis ini. Suruh besok kan masih lama kan? Kok cepet banget gitu loh maksudnya. Aduh, ini yang menikmati yang di depan atau yang di depannya lagi nih? Yang menikmati santri ini, ya nggak apa-apa Pak, nggak usah biarin tidur lah. Karena semalam sholat tahajud, ini sekarang lagi ngantuk. Kalian, 10 juz, 20 juz, 19 juz. Kami bacakan di sini. Ini contoh pertama. Ayat ini memuat dua hal, ya. Ini mohon maaf Pak DKM, Hendra, saya coret-coret, ya, karena saya minta satu supaya saya buat rujukan, saya buat panduan, biar enggak di rumah bawa kadang-kadang lupa soalnya Pak. Nah, mohon izin saya coret-coret ya, nggak apa-apa ya. Barangkali nanti kalau selesai ya bisa jadi hak milik. Karena kalau saya coret-coret itu ada sesuatu yang memang bagus untuk di ini. Nanti Bapak Ibu bisa nyari, nanti coret-coret, kita coret-coret saja. Ya.
Dalam ayat ini ada dua hal, ya. Pertama, penyanyian sholat, yang kedua adalah memperturutkan hawa nafsu. Tadi ya sampaikan ya. Apakah kedua hal ini berhubungan? Pertanyaannya, apa hubungannya antara keduanya, nyanyiakan sholat dengan memperturutkan hawa nafsu atau syahwat? Ya. Ternyata di sini disebutkan ternyata berhubungan erat sekali, memiliki hubungan sangat erat. Di antara faedah yang bisa diambil dari ayat ini menurut sebagian ulama adalah bahwa orang-orang yang menyia-nyiakan sholat maka ia akan diuji dengan memperturutkan hawa nafsunya. Hawa nafsu. Ada analisa Ibnu Qayyim itu sangat bagus sekali ini Pak, memperturutkan hawa nafsu ya. Jadi orang kalau meninggalkan sholat itu akan diuji dengan memperturutkan hawa nafsu. Dia mengatakan ini al-qalbul farihu min dzikrillahi wal akhirah, hati yang kosong ingat Allah dan hari akhirat. Nanti maksudnya zikir itu diantara bentuknya adalah melalaikan amal soleh. Nanti agak panjang kita kalau jelas. Itu amal soleh. Nah, bagian termasuk amal soleh itu adalah salat. Nah, orang-orang yang lupa Allah, orang-orang yang lupa akhirat, beliau mengatakan al-mubtala bimahabbati dunya, maka dia akan diuji dengan dunia yang berlebihan. Akan diuji dengan dunia yang berlebihan. Nah, konsekuensi yang akan muncul ketika orang diuji dengan dunia itu tandanya. Konsekuensi tanda, kita ambil tanda saja biar mudah. Tandanya adalah, kata Ibnu Qayyim ada dua. Satu, ma'asyakku alaihi as-salah. Perkara yang paling berat untuk kita jalankan itu adalah sholat. Itu sholat. Jadi kalau ada orang kok susah sholat, itu berarti ujian dunia kena di situ. Ini kan tipis Pak ya, nggak semua orang bisa menyadari. Kedua, wa ma akrahu alaihi tuluha. Dan yang paling dibenci itu kalau sholatnya lama. Perkara yang paling berat dikerjakan adalah sholat, dan yang paling dibenci itu kalau sholatnya lama. Biasanya kalau sholatnya lama, apa yang muncul? Batuk. Itu kode atau batuk asli? Apa bedanya batuk imam sama batuk makmum? Kalau batuknya imam, nah supaya suaranya nggak seret kan? Tapi kalau batuknya makmum, wah ini kayak sepakat ini. Nanti kalau ada pertanyaan pas ujian, apa perbedaan batuk imam sama batuk makmum? Nah, bisa dipahami lah gitu. Sebentar lagi azan, masih nonton bola, itu ujian apa itu? Itu ujian apa itu? Mau sholat, masih nonton game, itu ujian apa? Dunia. Saat nonton panggilan adzan itu lebih berat melanjutkan nonton game atau sholat? Kira-kira lebih berat mana? Sama dengan pekerjaan. Kan sholatnya masya lama, Allah juga maha mengampunkan. Ya sudah kalau begitu lanjutkan perjuangan. Sebentar lagi apa? Ya kayak kuliner-kuliner ini. Itu ujiannya juga berat juga. Karena rame-ramenya orang makan itu jam berapa Pak?
pas duhur. Sholat duhurnya dijamak 1 hari penuh. Ini nggak terasa loh, maksudnya ini nggak terasa. Yang terabaikan, mungkin saat ini terabaikan. Padahal lebih banyak mana aktivitas dunia atau akhirat? Sholat dengan main game itu lebih banyak mana? Ya sebentar kan ya, sangat sedikit. Apalagi sholat isya. Kan sholat isya semakin malam semakin bagus gitu. Tapi sendirian ya masalahnya. Alasannya kan begitu. Semakin ya memang betul alasannya itu betul. Semakin malam semakin bagus. Akhirnya 5 menit sebelum subuh baru sholat isya. Atau sholat subuhnya jam 8. Itu sholat duha. Ini nggak terasa loh Pak, hati itu nggak terasa. Barangkali, mohon maaf ya, ini masih boleh lanjut. Kalau nggak boleh kepotong ini, kalau kepotong ya udah namanya kepotong. Ya. Kita karena nggak merasa, kenapa saat ini kita mengalami ini barangkali dari ribuan yang nggak terasa ini yang pernah kita lalui. Kenapa saat kita seperti ini sekarang itu kan bukan karena ujuk-ujuk seperti ini kan, itu adalah dampak daripada sekian lama kehidupan kita yang nggak merasa bahwa kalau itu mempengaruhi kehidupan. Karena kan nggak merasa, cuman begini kok, ya cuman begini aja, yang nggak terasa. Ya, saya lanjutkan di sini ya. Atau dengan kata lain, orang yang menyanyiakan sholat akan memperturutkan hawa nafsunya, dan orang yang memperturutkan hawa nafsunya pasti akan menyanyiakan sholat. Dibolak-balik. Kalau dia gagal sholat, maka nafsunya melonjak. Kalau dia gagal memanage sholat, itu tandanya sholatnya itu dibolak-balik. Itu keindahannya. Itu baru satu. Tadi Abu Thayyib mengatakan ada 60.000. Ini baru satu. Berarti masih panjang Pak umurnya. Belum lagi waktunya sebulan sekali. Belum lagi nggak hadir. Belum lagi Ramadan peraih. Berarti kita minta kepada Allah supaya cukup untuk mendalami Al-Quran. Insyaallah. Ini baru prakata penulis. Ini belum masuk intinya Pak. Belum. Masih lama. Kita nggak ingin buru-buru kok Pak ya. Belajar kita nggak ingin buru-buru. Silabus di sekolah, kalau di masjid sampai selesai, sampai husnul khatimah. Baik Bapak Ibu sekalian, karena Pak Derajat sudah mengganggu pemandangan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah hadirkan taufiknya untuk kita semua. Kami istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kalau salah kurang. Kemudian mohon maaf untuk semuanya. Tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.